Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube aku. Dan di sini aku akan menjelaskan apa itu alamat IP. Nah, oke, mari kita masuk ke pengertian alamat IP. Alamat IP adalah identifikasi unik dari berbagai perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memerlukan alamat IP untuk bertukar data dan berkomunikasi. Nah, jadi maksud dari pengertian alamat IP ini sama dengan nomor telepon ya guys. Misalnya kayak kita mau nelpon seseorang nih kan, pasti kita harus hubungin alamat IP tersebut, nomor telepon tersebut. Nah, sama kayak kita mau menghubungkan suatu jaringan atau kayak bertukar data dengan perangkat tersebut, itu kita butuh alamat IP dari si perangkat tersebut. Oke. Definisi alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol adalah serangkaian angka yang memberikan identitas unik kepada setiap perangkat dalam jaringan. Nah, di alamat IP ini terdapat dua versi alamat IP, yaitu alamat IP versi 4 yang terdiri dari 32 bit dan IP versi 6 yang terdiri dari 128 bit. Nah, jadi tadi aku udah jelasin kalau misalnya alamat IP ini sama dengan nomor telepon, cuman dia bukan nomor telepon tapi fungsinya sama kayak nomor telepon. Fungsi alamat IP ini untuk mengidentifikasi dan menemukan perangkat di internet. Selain itu, alamat IP memungkinkan pengiriman data ke tujuan yang tepat dalam jaringan secara efisien. Sama kan kayak nomor telepon. Jadi kayak nomor telepon itu juga kita buat menghubungin seseorang itu kan beda-beda kan setiap nomor telepon. Jadi alamat IP juga sama kayak gitu guys. Oke, tipe-tipe alamat IP. Alamat IP terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsinya. Nah, termasuk alamat publik dan privat, serta klasifikasi berdasarkan penetapan secara statis dan dinamis. Memahami tipe-tipe ini penting untuk pengelolaan jaringan yang efektif. Nah, jadi sebelum kita buat alamat IP ini, kita harus tahu nih, ini tuh publik atau privat, dan ini tuh mau dibuat statis ataupun dinamis, gitu guys. Oke. Alamat IP publik, alamat yang dapat diakses oleh perangkat lain di internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memerlukan alamat IP publik agar dapat berkomunikasi di seluruh jaringan. Misalnya gini, alamat IP publik itu yang bisa diketahui oleh seluruh perangkat lain gitu. Jadi misalnya kayak IP Google, IP Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu kan publik ya guys. Jadi kita harus tahu kalau misalnya berapa sih alamat yang digunakan untuk mengakses sosial tersebut gitu. Oke, alamat IP privat ini digunakan untuk jaringan internal yang tidak dapat diakses langsung dari internet. IP privat sering digunakan dalam jaringan lokal seperti di rumah atau di kantor. Nah, alamat IP privat ini kayak kita tuh harus kita cuma bisa ngakan kalau IP publik ya, misalnya kita pakai internetnya hotspot dari HP kita nih. Nah, tapi kita tetap bisa mengakses alamat IP publik dari si Google misalnya. Nah, itu gitu. Nah, tapi kalau alamat IP privat, dia biasanya harus nyambung ke koneksi internet yang ada di kantor ataupun di rumah itu tersebut. Terus habis itu dan kita bisa mengakses alamat IP privat itu jika kita dikasih akses oleh si pemiliknya gitu. Oke. Alamat IP statis. Nah, alamat IP statis ini alamat yang tidak berubah dan ditetapkan permanen untuk perangkat tertentu. Nah, jadi alamat IP statis ini atau kita sering bilang itu IP manual, IP yang kita buat sendiri dan kita tetapkan berapa IP ya untuk perangkat tersebut. Nah, jadi kayak misalnya aku netapin perangkat laptop 1 itu 192.168.1.1.3 gitu. Sampai kapanpun alamat IP itu nggak akan berubah kecuali aku yang ubah gitu guys. Oke, alamat IP dinamis atau alamat IP otomatis. Nah, biasanya ini tuh alamat yang diberikan oleh server. Misalnya kita tuh mau ngasih alamat laptop ini tuh di di jaringan 192 berapapun itulah yang tersambung sama server. Nah, biasanya kalau kita settingnya DHCP ataupun dinamis, itu biasanya server yang akan memberikan perangkat tersebut alamat IP. Jadi kita
nggak menentukan, nggak usah pusing-pusing menentukan alamat IP yang akan kita berikan oleh perangkat tersebut. Oke, kita lanjut ke memahami IP versi 4, dasar dan struktur. IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan secara luas dalam jaringan komputer. Dengan alamat 32 bit, IP versi 4 mampu menyediakan sekitar 4 miliar alamat unik. Jadi kayak alamat versi 4 ini lebih sering dipakai pada umumnya. Jadi kayak ini tuh udah terkenal karena dia 32 bit dan bisa menyediakan 4 miliar alamat unik. Oke, pengertian IP versi 4 di sini juga sebagai protokol yang digunakan untuk perangkat di jaringan yang menggunakan sistem alamat numerik untuk mengarahkan data ke internet. Strukturnya itu masing-masing dipisahkan oleh titik atau oktet. Setiap oktet menyimpan angka antara 0 hingga 255. Jadi ia menciptakan format yang terlihat seperti, jadi dibatasi sama titik ya guys, kayak 92.168 titik. Nah, ini tuh biasanya digunakan oleh IP versi 4. Oke. Kelebihan IP versi 4 ini mencangkup kesederhanaan dan dukungan yang luas di berbagai perangkat dan aplikasi. Protokol ini telah teruji digunakan selama lebih dari 3 dekade. Jadi kayak ini tuh udah mencakup luas dan kita sudah mengetahui apa sih dari kelebihan dari IP versi 4 ini dan lebih sering digunakan oleh orang lain. Jadi kayak dia luas banget gitu guys. Dan kekurangan dari IP ini tuh keterbatasan jumlah alamat yang diberikan mengakibatkan kebutuhan untuk NAT itu memperlambat pertukaran data jaringan. Jadi ini tuh lambat kalau kita memberikan kebutuhan NAT gitu guys. Oke. IP versi 6, generasi terbaru dari protokol internet yang diperkenalkan untuk menggantikan IP versi 4 dengan tujuan mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. IP versi 6 menawarkan lebih banyak ruang alamat dan meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi IP versi 6 ini lebih tinggi dibandingkan IP versi 4, cuman orang-orang belum pada menggunakan ini ya guys, maksudnya kayak belum terlalu luas gitu penyebarannya. Nah, ini tuh untuk mengatasi masalah kekurangan alamat IP pada IP versi 4. Jadi kayak kata dia IP versi 4 itu kekurangannya keterbatasan jumlah protokol kalau di NAT. Nah, di IP versi 6 ini kita bisa melengkapinya untuk itu. Nah, strukturnya itu terdiri dari 128 bit dibagi menjadi 8 bagian, masing-masing terdiri dari 4 digit heksadesimal. Penulisan alamat dilakukan dengan format pemisahan titik 2 dan memungkinkan representasi efisien dibandingkan IP versi 4. Nah, kalau ini IP versi 6 ini dia dipisah dengan titik 2 atau kayak tanda bagi gitu guys. Nah, dia tuh menggunakan heksadesimal karena terbagi menjadi 8 bagian gitu. Kelebihan dari IP versi 6 ini, jumlah alamat yang sangat besar, keamanan yang lebih baik melalui IP security, dan efisiensi pengalamatan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan konektivitas yang lebih baik untuk perangkat di seluruh dunia. Oke, kekurangannya pembelajaran kekurangan ini, kurva pembelajaran lebih curam bagi pengguna dan jumlah perangkat yang masih menggunakan IP versi 4. Selain itu, migrasi IP versi 4 ke versi 6 memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan. Jadi kayak ini tuh masih belum digunain karena pembelajarannya curam guys. Jadi perangkatnya itu karena rata-rata masih IP versi 4, jadi kalau misalnya mau pindahin itu kita butuh infrastruktur yang signifikan dan kayak lebih teliti dan detail gitulah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dimengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye bye.